Halo teman-teman sekalian, selamat malam. Dan bagaimana kabar hati kalian, kabar perasaan kalian setelah melihat timnas Indonesia lagi-lagi harus kalah atas Irak? Dan saya kira ini sudah pertandingan yang kesekian ketika kita kalah lagi dengan Irak. Apalagi ini merupakan salah satu langkah di mana Indonesia seharusnya bisa ya memaksimalkan peluang untuk memastikan dengan nyaman lolos tidaknya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tapi kemudian langkah timnas tertunda ketika di luar dugaan, artinya di luar dugaan ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Indonesia kalah dengan skor 2-0. Dan ini sekali lagi saya bilang kekalahan ini secara tidak langsung telah menunda langkah Indonesia untuk masuk, untuk lolos secara nyaman ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Tetapi teman-teman, ini bukan sebuah akhir dari perjalanan timnas. Masih ada satu kesempatan lagi, yaitu di laga terakhir nanti saat melawan Filipina. Nah, pada pertandingan melawan Filipina yang akan dilangsungkan pada tanggal 11 Juni, ya mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, timnas memang harus menang. Gimana pun caranya, tidak ada alasan bagi timnas kita untuk tidak memenangkan laga tersebut. Kita sudah diambang mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos melaju ke babak 3 kualifikasi. Tinggal memperoleh satu kemenangan lagi. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk masuk ke putaran 3. Dan mimpi seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat timnas kesayangannya, timnas Garuda berlaga di Piala Dunia, itu akan semakin nyata. Kalau misalnya satu langkah lagi itu, satu kemenangan lagi itu bisa dicapai nanti. Terutama satu-satunya peluang terakhir timnas Indonesia, yaitu ada pada laga pertandingan melawan Filipina. Nah, mengenai pertandingan melawan Irak kemarin sore, tentu saja ini hasil yang mengecewakan. Ini kekalahan kita yang kesekian kalinya dari Irak. Tapi kalah 2-0 menurut saya juga sudah mendingan jika kita misalnya bandingkan dengan pertandingan-pertandingan atau pertemuan sebelumnya. Artinya saya melihat semakin lama timnas semakin mampu untuk menyulitkan Irak. Kita bisa lihat pada pertandingan kemarin sore di babak pertama ketika timnas mampu mengimbangi sebenarnya permainan-permainan Irak. Bahkan beberapa kali juga sempat mengancam gawang Irak. Itu karena kita bergerak terus ya untuk mulai melakukan pressing. Kita melihat permainan yang cantik dari timnas Indonesia. Kombinasi umpan dan kemudian kerjasama yang enak untuk ditonton ini merupakan sesuatu yang langka, jarang sekali. Nah, bisa dibilang timnas tidak banyak melakukan error akibat kesalahan diri sendiri di babak pertama. Serangan-serangan yang dilakukan itu cukup meyakinkan di babak pertama gitu bahwa tim ini sebenarnya punya potensi untuk memenangkan atau mencetak gol atau bahkan ya memenangkan laga gitu. Memang di babak pertama timnas lebih banyak mengambil inisiatif untuk menyerang. Jadi, menyerang lebih memulai untuk menyerang sehingga kemudian Irak merasa tidak nyaman ketika mereka memegang bola gitu, tidak leluasa mengembangkan permainan. Sehingga kemudian sampai pertengahan babak pertama kita bisa melihat bagaimana timnas bermain. Mereka sangat militan dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Dan karena kerja keras inilah yang kemudian memaksa pemain Irak tidak bisa mengembangkan permainan seperti yang saya bilang tadi. Tapi memang sayangnya permainan timnas di babak kedua itu tidak seperti yang mereka tunjukkan, tidak seperti yang mereka mainkan di babak pertama. Nah, kemungkinan para pemain timnas ini mulai kehabisan bensin karena sudah banyak memforsir tenaga di babak pertama untuk melakukan pressing tinggi dan ketat terhadap pemain Irak. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana kemudian di babak kedua Tom Haye yang merupakan jantung permainan kita di lini tengah itu mulai kehabisan tenaga di babak kedua ya. Yang puncaknya kemudian dia digantikan oleh Ivar Jenner ya, tenaga yang lebih segar.
Nah, saya kira yang kehabisan bensin bukan hanya Tom Haye gitu, tapi juga pemain-pemain lain di timnas. Ini misalnya kita bisa lihat dari bagaimana para pemain timnas yang mulai kehilangan fokus, konsentrasi, gitu. Bahkan di awal-awal babak kedua. Gejala ini bisa kita lihat pertama dari Justin Hubner yang melakukan kesalahan tidak perlu di depan gawang, ya. Di depan kotak penalti, di mana tangannya aktif untuk ikut menghalau bola juga setelah Jordi Amat tidak bisa menghalau bola. Kesalahan yang dilakukan Justin Hubner ini kemudian oleh wasit dihukum kasih hukuman penalti gitu. Dan begitulah gol pertama kemudian terjadi. Hernando sebenarnya sudah bisa membaca kemana arah bola yang akan ditendang oleh penyerang Irak ini, yaitu Ayman Hussein, yang mengarah ke sisi kiri gawang timnas Indonesia. Tapi memang tendangan Ayman Hussein ini terlalu presisi gitu, sehingga kemudian walaupun Hernando sudah mampu membaca arah bola, tapi memang tangannya belum bisa menjangkau sehingga kemudian bola meluncur deras ke dalam gawang kita gitu. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah keterlambatan Jordi Amat untuk mematahkan atau memotong pemain Irak yang sedang menggiring bola. Sehingga kemudian dengan keterlambatan itu Jordi Amat melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran yang kemudian diganjar kartu merah. Untung pelanggarannya terjadi di luar kotak penalti. Sehingga tidak begitu mengancam, jadi hanya menghasilkan set piece gitu, tendangan bebas. Walaupun demikian ya tetap menjadi kerugian gitu, karena akhirnya Jordi Amat harus mandi lebih awal gitu, harus keluar dari lapangan dan akhirnya timnas bermain dengan 10 orang. Ini bahkan kondisi yang sangat mengerikan gitu ya, sudah kalah 1 gol, artinya kemasukan 1 gol, lalu kemudian kita bermain dengan 10 orang akibat kesalahan pemain sendiri yang terlambat mengantisipasi, mengintercept bola gitu. Diusirnya Jordi Amat dari lapangan sehingga kemudian timnas harus bermain dengan 10 orang, itu benar-benar di luar skema, di luar prediksi, di luar dugaan siapapun gitu. Tapi apapun itu, cara bermain Jordi Amat di beberapa laga penting timnas Indonesia memang sangat mengkhawatirkan gitu. Membuat penonton deg-degan yang bersumber dari pergerakannya yang bisa kita lihat terlambat, walaupun memang tidak bisa dipungkiri dia pemain yang syarat akan pengalaman. Dia pemain yang mampu membaca arah permainan dengan baik. Tapi memang kekurangannya satu, dia mungkin sudah mulai lambat untuk bergerak. Ya tentu karena memang faktor usia, tapi tidak hanya itu yang kita butuhkan. Kalau misalnya kecepatannya sudah mulai berkurang, maka yang harus kita ambil, kita manfaatkan adalah bagaimana cara dia membaca permainan, dan itu di beberapa pertandingan, di beberapa kesempatan pertandingan kemarin memang sempat dia perlihatkan gitu. Tapi memang ya dia melakukan kesalahan fatal di luar kotak penalti, di mana yang kalau pemain Irak itu lolos dari interceptnya Jordi Amat, maka pemain Irak itu hanya tinggal 1 lawan 1 dengan Hernando gitu. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari. Jujur saja di pertandingan ini Hernando setidaknya sudah 2 kali ya melakukan blunder. Blunder pertama adalah ketika dia keluar dari gawangnya untuk memotong serangan pemain Irak. Tapi malang tak bisa ditolak gitu ya. Ketika mereka berbenturan, akhirnya tangan Hernando itu ya karena berbenturan gitu akhirnya ya mengenai kaki sang pemain dari Irak itu. Nah, dari proses inilah kemudian terjadi hukuman penalti yang kedua. Tapi beruntung tendangan Ayman Hussein itu terbang mengudara gitu. Jadi tidak seperti tendangan penalti pertama, sehingga timnas masih memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan. Tapi sayang memang peluang timnas untuk menyamakan kedudukan setidaknya begitu itu menjadi sangat tipis ketika Hernando melakukan blunder yang kedua, yaitu ketika dia mencoba untuk bermain-main di daerah sendiri. Dia mungkin pengen keeping bola dulu, holding the ball, tapi kemudian dia dikepung oleh 2 pemain Irak gitu, sehingga dia kehilangan bola dan kemudian terjadilah gol yang kedua. Padahal saat itu Hernando punya
pilihan. Dia bisa mengoper bola atau memilih untuk kemudian membuang bola itu ke depan atau ya ke samping gitu. Ya, main aman aja. Tapi dia terlalu percaya diri untuk melakukan gocekan sehingga terjadilah gol kedua. Gol yang menurut saya sangat mudah bagi Irak. Dan disitulah kemudian Hernando sangat menyesal gitu. Tapi teman-teman sekalian, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain kita, sebenarnya Irak juga sangat kesulitan ya untuk membobol gawang kita, gawang timnas Indonesia. Seandainya timnas mengurangi atau bahkan tidak melakukan kesalahan-kesalahan, error-error yang dibikin sendiri, saya yakin skor akhirnya juga ya minimal seri lah gitu ya. Bahkan mungkin bisa saja timnas mencetak gol lalu kemudian memenangkan laga ini. Jika saja momentum seperti yang terjadi di babak pertama itu tetap terjaga di babak kedua. Tapi ya sayang memang ya, sayang seribu sayang, bola itu kan bundar. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di atas lapangan. Memang di atas kertas kita sudah merencanakan dengan baik, tapi apa yang terjadi di babak kedua itu memang benar-benar di luar dugaan kita, di luar prediksi kita gitu. Kalaupun Irak menang dengan skor 2-0, tapi gol-gol yang mereka ciptakan adalah gol-gol yang menurut saya aslinya gitu ya, tidak perlu terjadi. Artinya perlu diakui kali ini Irak cukup kesulitan menjebol gawang timnas Indonesia. Tapi memang Dewi Fortuna belum berpihak pada kita. Sehingga kemudian pada akhirnya Irak tetaplah Irak gitu. Tak gentar di bawah ribuan tatapan mata supporter Indonesia di GBK. Walaupun demikian teman-teman sekalian, kita tetap harus mengapresiasi apa yang sudah pemain lakukan di atas lapangan, yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita memang berharap timnas menang agar timnas ini bisa dengan cepat memastikan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi langit belum memihak kita. Artinya langit masih ingin melihat timnas terus berjuang hingga pertandingan terakhir melawan Filipina, yaitu tanggal 11 gitu. Langit masih ingin melihat kita terus berjuang sampai titik darah penghabisan di menit ke-90 ketika kita nanti menghadapi Filipina. Dan teman-teman tenang saja gitu, peluang itu masih ada. Kesempatan itu masih terbuka. Harus yakin bahwa timnas nanti mampu memenangkan pertandingan terakhir melawan Filipina. Itu ya. Jadi walaupun kalah di pertandingan melawan Irak, kita jangan sampai berkecil hati, terutama pemain juga, beberapa pemain yang melakukan kesalahan karena ada kesempatan kedua, ada kesempatan yang lain di mana teman-teman bisa membuktikan bahwa kita mampu gitu untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi lupakanlah kesalahan-kesalahan, blunder-blunder hasil yang kita terima kemarin sore. Kita perlu menatap ke depan bahwa masih banyak kesempatan, bukan banyak sih, ada satu kesempatan lagi untuk kita pakai secara optimal gitu. Karena sekelam dan sepahit apapun masa lalu, masa depan, sesuatu yang akan terjadi esok tanggal 11 Juni itu masih tetap terang dan memancarkan harapan. Maka harapan untuk menang, harapan untuk lolos ke putaran 3 kualifikasi harus kita pancangkan tinggi-tinggi dengan keyakinan yang penuh, dengan keyakinan yang tinggi. Saya kira itu teman-teman kabar dari saya. Walaupun teman-teman juga sudah menonton gitu ya di GBK atau melalui layar kaca televisi. Tapi ini ulasan pandangan saya ya untuk membantu penantian teman-teman nanti pertandingan, membantu menemani penantian teman-teman yang sedang menunggu pertandingan timnas Indonesia di tanggal 11 Juni. Saya kira itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.